Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, seperti biasa jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi. Sebelumnya kita sudah membahas ya apa itu bunyi, bagaimana bunyi dapat dihasilkan, dan sifat-sifat bunyi. Sebelum kita lanjut membahas sifat-sifat bunyi, Ibu ingin mengulas sedikit nih tentang apa yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Bunyi adalah segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi adalah sumber bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sifat-sifat bunyi yang pertama, bunyi itu dapat merambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi dapat diserap. Sebelumnya kita telah membahas ya perambatan bunyi. Bunyi itu dapat merambat melalui media. Media apa saja kah? Media padat, media cair, dan media gas atau udara. Di antara tiga media tersebut, bunyi akan lebih cepat merambat melalui media padat. Dan perlu diingat nih anak-anak, bunyi tidak dapat merambat di ruangan hampa ya. Oke, sekarang kita bahas sifat bunyi yang lainnya, yaitu bunyi dapat dipantulkan dan bunyi dapat diserap. Dapat dipantulkan, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda-benda keras. Dapat diserap, bunyi dapat diserap jika mengenai benda-benda lunak. Kita bahas dulu ya pemantulan bunyi. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi asli dan bunyi pantul terdengar bersamaan, sehingga bunyi pantul akan memperkuat bunyi asli. Yang kedua ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi, sekitar 10-20 meter atau di ruangan tertutup. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul hampir bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan, atau bunyi pantul tercampur dengan bunyi asli. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara tidak terdengar jelas. Gaung dapat terjadi di ruangan kosong yang tertutup, di gedung bioskop, gedung konser, atau gedung pertemuan. Contohnya nih, seperti misalnya di dalam ruangan kosong yang tertutup. Jika kalian berteriak, akan menghasilkan suara gaung seperti ini. Halo semua, selamat pagi. Halo semua, selamat pagi. Nah, kira-kira begitu ya contoh gaung. Suaranya agak sedikit mengganggu ya memang karena bunyi asli tercampur dengan bunyi pantulnya. Lalu selanjutnya ada gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi, lebih dari 20 meter. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul terdengar lengkap setelah bunyi asli, atau bisa dibilang bunyi pantulnya terdengar dengan sangat jelas. Gema dapat terjadi di dalam gua, di lembah, di gunung, atau di bukit-bukit. Contohnya nih, kalau misalnya kita berteriak di dekat gunung seperti ini, akan menghasilkan suara seperti ini. Teman-teman, aku di sini. Teman-teman, aku di sini. Teman-teman, aku di sini. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh bunyi gema. Bunyi gema dapat terjadi setelah bunyi asli selesai diucapkan. Bunyi gema akan terus muncul dan lama-lama akan redup dengan sendirinya atau hilang dengan sendirinya. Bagaimana, sudah bisa kan membedakan bunyi gaung dan gema?
Oke, sip, pintar. Sekarang kita lanjut ya ke sifat bunyi yang selanjutnya, yaitu bunyi dapat diserap. Sifat bunyi yang selanjutnya yaitu bunyi dapat diserap. Bunyi dapat diserap oleh benda yang permukaannya lunak seperti karpet, busa, spons, goni, wol, kain. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Nah, masih ingat kan ya, bunyi gaung itu dapat mengganggu. Jadi suaranya tidak terdengar jelas. Nah, untuk mengurangi atau menghilangkan suara yang tidak jelas itu, kita bisa mengakalinya dengan memasang benda-benda yang dapat menyerap bunyi seperti karpet, busa, atau spons. Contohnya seperti di gedung bioskop nih. Di gedung bioskop itu kan dapat menimbulkan bunyi gaung ya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan bunyi gaung tersebut, gedung bioskop ini dindingnya dilapisi oleh kain, spons, kursi-kursinya juga terbuat dari sofa yang terbuat dari kain dan spons. Dindingnya juga dilapisi oleh kain dan lantainya juga oleh karpet seperti itu ya. Selain di gedung bioskop, seperti di studio musik juga sama seperti itu. Selain agar suaranya terdengar jelas, fungsi dari benda-benda lunak yang berada di gedung bioskop atau di studio musik atau di tempat karaoke adalah agar tidak mengganggu keadaan di luar. Jadi hanya orang-orang di dalam gedung tersebut yang dapat mendengarkan. Selanjutnya kita belajar tentang jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Frekuensi adalah banyak getaran dalam 1 detik. Ada 3 jenis bunyi nih. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik atau bisa dituliskan dengan 20 Hz, 20 Hz. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik adalah jangkrik dan angsa. Yang kedua yaitu audiosonik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik atau bisa dituliskan dengan 20 sampai 20.000 Hz. Nah, anak-anak, bunyi ini yang dapat didengar oleh kita sebagai manusia, bunyi audiosonik. Yang terakhir ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Wow, besar sekali ya. Atau bisa dituliskan dengan 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar bunyi ini adalah kelelawar dan lumba-lumba. Kita manusia tidak bisa mendengar bunyi ultrasonik. Selesai sudah materi hari ini. Berikut adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Selamat mengerjakan ya anak-anak ibu yang hebat. Semoga penjelasan ibu kali ini dapat dipahami dan dapat menjadi manfaat untuk anak-anak semua. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.